Sejarah Kompeni VOC Bagian 1. Sejak berdiri hingga masuk ke negeri Mataram. Sejak jalur pelayaran ke tanah India atau yang sekarang disebut Indonesia ditemukan, semakin banyak pedagang Eropa yang melakukan pelayaran ke timur. Mereka kebanyakan orang-orang Portugis dan Spanyol. Para pelaut Belanda pun tergerak melakukan hal serupa. Semula mereka berusaha menempuh pelayaran melalui jalur utara di kutub untuk menghindari Spanyol. Tapi hal itu sangat sulit. Mereka kemudian mengikuti jejak pelayaran pelaut-pelaut Portugis melalui selatan Afrika. Rombongan pertama pelaut Belanda sejumlah 4 kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten pada 23 Juni tahun 1596 Masehi. Di Banten, orang-orang Belanda mendapat saingan dari orang Portugis yang lebih dulu tiba. Orang Portugis yang takut mendapat saingan menghasut penduduk Banten agar membenci orang-orang Belanda. Dan karena Cornelis de Houtman juga seorang yang berwatak kasar, hasutan orang Portugis mengena. De Houtman pun dipenjara bersama beberapa awak kapalnya. Mereka baru dilepas setelah membayar tebusan. Para pelaut Belanda kemudian melanjutkan pelayaran ke timur sampai di Pulau Bali. Mereka kemudian pulang membawa barang dagangan melalui selatan Pulau Jawa. Sampai di Belanda, kapal mereka yang semula 4 tinggal 3, dan awak kapal yang semula 248 tinggal 89 orang saja. Namun mereka puas karena telah melihat sendiri tanah India impian mereka. Pada tahun 1598, datang lagi kapal Belanda di bawah pimpinan Jacob van Dyck. Kali ini Van Dyck yang berpembawaan halus berhasil mengambil hati penguasa Banten, sehingga mendapat barang dagangan yang mereka cari, yakni merica. Sejak saat itu pelayaran dari Belanda semakin meningkat. Para pelaut Belanda menjadikan Banten sebagai tempat transit menuju Maluku. Hal ini menimbulkan ketidaksukaan para pelaut Portugis dan Spanyol. Antara kapal-kapal Belanda sering berselisih dengan kapal-kapal dari Spanyol dan Portugis. Seorang pelaut Spanyol, Andreas Furtado de Mendoza, membawa 30 kapal dari Goa menuju tanah Hindia dengan tujuan mengusir kapal Belanda. Tapi kapal-kapal Belanda nekat melawan. Seorang pelaut Belanda bernama Wilfred Harmens berhasil mengusir orang-orang Portugis. Semula kapal-kapal Belanda yang berlayar ke India adalah milik maskapai-maskapai dagang yang kecil. Meski satu bangsa, ada kalanya para maskapai tadi bersaing hingga berselisih. Pada tahun 1602 Masehi, pemerintah Belanda kemudian menyatukan mereka dalam satu wadah yang disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau sering disebut Kompeni. VOC diberi wewenang melakukan perdagangan di sebelah timur Cap de Goede Hoop atau Semenanjung Harapan sampai di Selat Magelhaens. Adapun para maskapai atau saudagar lain tidak diperbolehkan berdagang di situ, atau dengan kata lain melakukan monopoli, dan tidak diberi wewenang seperti tersebut di atas. Kompeni juga diberi wewenang melakukan perjanjian atas nama Staten General atau pemerintah Belanda dengan semua negara yang menjadi jajahannya. Modal dagang kompeni diperoleh dari menjual surat saham yang tidak sama nilainya. Ada yang bernilai 10.000 gulden dan ada yang hanya 50 gulden. Surat saham dapat dibeli oleh setiap orang. Tidak lama kemudian kompeni telah mendapat modal sejumlah 6.500.000 gulden. Dari para pemegang saham itu dipilih 60 orang sebagai pembesar, yang disebut Bewindeber. Dan dari 60 orang Bewindeber ditunjuk 17 orang sebagai pengurus dan disebut Heren 17 atau Direkterun atau Mayores. Setiap 10 tahun para Bewindeber harus membuat laporan atau verslag tentang jalannya perusahaan kepada Staten General atau pemerintah Belanda dan para pemegang saham atau aandeelhouder. Kapal-kapal kompeni yang paling awal berangkat ke tanah India dipimpin Van Warwijk, berangkat pada tahun 1602 Masehi. Semua loji-loji dari maskapai sebelumnya kemudian disatukan menjadi loji kompeni.
Kumpeni sangat agresif dalam berdagang dan berusaha untuk mendapat monopoli, bila perlu dengan kekerasan. Sasaran mereka adalah menguasai Kepulauan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah dunia. Karena watak kumpeni yang mau menang sendiri, banyak maskapai dagang negara lain menjadi pesaing, seperti Inggris dengan kongsi dagang EIC dan para pedagang dari Portugis dan Spanyol. Akibatnya sering terjadi perselisihan dan perang antar maskapai dagang. Kumpeni yang sudah menguasai sebagian tanah Hindia kemudian membentuk organisasi sendiri untuk mengelola loji-loji mereka. Seorang gubernur jenderal kemudian ditunjuk sebagai pemimpin dengan didampingi sebuah dewan bernama Rat van Indi atau Dewan India. Orang Jawa menyebutnya Rat Kumpeni atau Rat Peni. Anggota Dewan India berjumlah 9 orang. Gubernur jenderal pertama dijabat oleh Peter Botte dan berkedudukan di Ambon. Peter Botte kemudian menjalin hubungan dagang dengan negeri di Jawa. Oleh penguasa setempat kemudian diizinkan mendirikan loji di Jepara dan Jakarta. Namun kemudian Peter Botte tewas dalam sebuah kecelakaan kapal. Beberapa gubernur jenderal menggantikannya hingga pada tahun 1619 dijabat oleh Jan Pieter Soenjoen. Di bawah pimpinan Jan Pieter Soenjoen, kota Jakarta berhasil direbut dan diberi nama baru Batavia. Jan Pieter Soenjoen mulai melakukan ekspansi secara masif ke tanah Maluku. Pulau Banda ditaklukkan dan orang-orang Banda dibuang ke tanah Jawa. Tindakan Joen yang sewenang-wenang menjadi cacat baginya. Pada tahun 1623, Joen mengundurkan diri. Penggantinya adalah De Carpentier. De Carpentier melanjutkan upaya Joen yang telah merintis kota Batavia hingga menjadi pusat dagang kumpeni. De Carpentier menjabat hingga tahun 1627 dan kemudian digantikan kembali oleh Jan Pieter Soenjoen. Pada masa jabatan yang kedua, Jan Pieter Soenjoen mendapat tantangan dari Mataram di bawah Sultan Agung. 2 kali Mataram mengirim pasukan menyerang Batavia, tapi kedua serangan dapat digagalkan kumpeni. Sepeninggal Sultan Agung, Mataram menjadi negeri yang lemah. Putra Sultan Agung, yakni Sunan Amangkurat, bahkan dapat dikalahkan oleh Raden Trunojoyo sehingga terusir dari istana. Sunan Amangkurat kemudian wafat dan dimakamkan di Tegalarum. Putra mahkota yang seharusnya mewarisi tahta tak punya tanah lagi, maka dia kemudian minta bantuan kumpeni. Pasukan kumpeni kemudian membantu putra mahkota yang menobatkan diri di pengasingan dengan gelar Sunan Amangkurat II. Kumpeni lalu membantu Amangkurat II mengalahkan Trunojoyo. Selanjutnya Amangkurat II mendirikan negeri di Kartosuro. Atas jasa-jasanya, kumpeni kemudian mendapat hak mengelola tanah Priangan dan Sumenep. Inilah awal mula kumpeni masuk ke negeri Mataram.